Ada lagi ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Iya. Haikal. Ya, Kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah sabar. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam aku dulu. Kita pakai belakang, Mas. Awas cairannya, cairannya Mas. Gantungkan. Jangan ganggu. Mundur. Halo, selamat siang pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soroti kinerja BUMN. Sementara itu masa tunggu haji maksimal 27 tahun. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan dari para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, evakuasi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Sejumlah keluarga masih menaruh harapan agar korban masih bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Dan doanya, Bu. Selamat, Pak. Tidak ada apa-apa. Ibu Koyimah, warga Blega, Bangkalan, Jawa Timur merupakan orang tua salah satu siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Kozini. Ia adalah satu dari ratusan keluarga korban yang mengaku belum bisa tenang menunggu kabar anaknya ditemukan. Ratusan keluarga korban runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo masih berkumpul di posko operasi Basarnas yang dibuka di kampus 2 Institut Agama Islam Al-Kozini yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes. Di area gedung yang dibuka sebagai tempat istirahat, mereka masih terus menanti ada kabar baik yang diberikan oleh tim SAR sejak hari pertama kejadian. Kelas berapa sekarang, Bu? 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah, Bu ya. Terus Ibu tahunya awal dari mana, Bu? Dikabari atau? Kabarin, Pak. Tapi Bu tahu pasti kalau anaknya Ibu di musola itu, Bu, waktu itu? Dari teman-temannya, Pak. Dari teman-temannya, Bu ya. Teman Terus dekatnya. mengatakan kalau ikut sholat di situ, Bu. Iya, Pak. Tapi sampai sekarang nggak sembuh, Pak. Anak Ibu Koyimah, Ahmad Suhaibi, telah menempuh pendidikan di Ponpes Al-Kozini selama 1,5 tahun. Kini para orang tua dan kerabat masih berharap agar anak-anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Kunjungi Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meminta insiden runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Khozini sebagai pembelajaran bersama. Menteri Agama Nasaruddin Umar kunjungi lokasi musibah ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa kemarin. Selain melihat kondisi bangunan yang ambruk, Menak juga melihat kondisi keluarga korban di posko yang terletak sekitar 300 meter dari bangunan Ponpes yang ambruk. Menak menegaskan kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di ponpes lainnya di Indonesia. Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan pondok yang ada saat ini. Ini pembelajaran buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren. Betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti dalam inisiatif Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Diduga struktur bangunan tak kuat, musola Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ambruk ketika ratusan santri tengah salat asar berjamaah pada Senin kemarin. Petugas Basarnas berhasil evakuasi puluhan santri, namun 3 santri ditemukan meninggal dunia. Saat ini petugas masih berupaya evakuasi para santri yang terjebak reruntuhan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Salam kebangsaan. Suasana upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila berjalan khidmat, dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara. Tema peringatan tahun ini adalah Pancasila, Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga dihadiri pejabat tinggi negara, TNI Polri, tokoh masyarakat, duta besar negara sahabat hingga perwakilan pelajar dan mahasiswa. Usai upacara, Presiden beserta jajaran mengunjungi ke-7 makam pahlawan revolusi. Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengenang pengorbanan para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965, serta meneguhkan komitmen bangsa bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Untuk kedalaman sumur ini adalah 12 meter dan diameternya adalah 75 cm. Pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan sindiran dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa atas kinerja BUMN. Pemimpin rakyat segera kembali.